Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur buat sore hari ini kita boleh berkumpul bersama, bersekutu dalam jam doa Rabu kita. Kiranya pada saat ini semuanya sehat ya, walaupun di sekitar kita COVID masih belum reda, masih ada, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada kita. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah doa Rabu kita. Kita akan memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan mempertemukan kami dalam persekutuan jam doa Rabu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan. Dan kami juga sangat bersyukur, berterima kasih buat anugerah, kasih, keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memberikan kasih karunia kepada kami Tuhan. Sehingga kami pada saat ini Tuhan dapat menerima kasih karunia yang daripada-Mu. Tuhan ampuni kami juga jikalau kami berbuat dosa dan kesalahan. Ampuni kami supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah doa Rabu kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini saya mau ada sedikit kesaksian. Pasti Bapak Ibu udah kenal saya ya, saya Sefri. Saya asalnya dari Nias, Sumatera Utara. Dan 2017, 5 tahun yang lalu, saya ke Bandung dan kuliah di STT Baptis Bandung. Dan awal nyampe di Bandung itu saya sedih, saya juga cemas. Kenapa? Karena di Bandung saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Semua saudara dan keluarga ada di Nias. Tapi puji Tuhannya, bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan selama di STT terus beserta dengan saya dengan memberikan teman-teman yang baik-baik, memberikan teman-teman yang peduli, yang mengasihi saya, dosen-dosen juga yang peduli dan mengasihi saya. Dan ketika saya bergabung di Gereja Baptis Pertama Bandung, saya juga sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena saya juga diterima dengan baik. Dan saya juga memiliki teman-teman yang baik-baik juga, yang mengasihi dan peduli kepada saya. Dan bahkan ketika bulan Juli kemarin, ketika saya positif COVID, bersyukur banget kalau Gereja Baptis Pertama Jemaat peduli juga dengan saya. Dan banyak juga orang-orang yang diberikan Tuhan yang peduli dengan saya. Orang lain bisa jauh dari kita, saudara boleh jauh dari kita. Papa mama orang tua boleh jauh dari kita, tetapi kita punya satu pribadi yang tidak pernah jauh dari kita. Bahkan dia mengatakan dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, yaitu Yesus yang adalah kawan yang sejati. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan lagu dari nyanyian pujian 287, Yesus kawan yang sejati. Cobalah hidupku
balas doa padanya. Pujian yang luar biasa. Yesus adalah kawan yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari 230, Kuserahkan pada Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk berjam doa bersama-sama.
Kita mau merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kami lalui di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih sore hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang beri kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi saya menyapa kita semua dengan penuh ucapan syukur. Dan sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 1 Tesalonika. Minggu lalu Ibu Obed sudah memimpin kita untuk merenungkan di bagian pertama, dan kita akan melanjutkan dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Dari 1 Tesalonika pasalnya yang pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema yaitu pantas diteladani. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya yakin ketika seorang petani mengusahakan, entahkah dia menanam sebuah tanaman ataupun pohon atau apapun yang ditanam, baik itu di sawah, di kebun, dan lain-lain, saya yakin bahwa semua petani berharap bahwa ketika mereka mengusahakan sesuatu, mereka menantikan akan ada hasil dari usaha yang diusahakan. Saya percaya bahwa tidak ada petani yang ketika mereka misalnya menanam kopi atau menanam sayur-sayuran dan berharap saya berharap nanti ketika panen mendekati semuanya rusak dan hancur. Saya yakin bahwa mereka berharap ketika panen mulai mendekat, mereka akan mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang bisa dinikmati. Bahkan mereka berharap dalam proses menantikan hasil itu, tanaman atau apapun yang diusahakan itu tumbuh sehat dan berakar dengan baik. Dan saya percaya bahwa petani berharap bisa menikmati hasil dari apa yang mereka usahakan gitu. Nah, misalnya saya berikan contoh sedikit. Dulu di Mamasa itu orang tua saya punya kebun kopi. Jadi
kebun kopi itu biasanya ditempuh dengan dengan jalan kaki, dan itu bisa seharian. Tapi itu waktu masih saya SD, jadi mungkin waktu itu jalannya pelan-pelan karena masih kecil, jadi bisa seharian. Jadi ketika libur sekolah tiba, kami akan sangat dengan senang menyambut liburan sekolah itu, karena kami tahu pada waktu itu kami akan ke kebun dan kami akan pergi untuk memetik kopi. Dan waktu-waktu itu adalah waktu di mana musim kopi itu sudah mulai banyak gitu. Jadi kami bisa pergi ke kebun, kami bisa panen. Dan saya yakin papa saya ketika mereka dan mama saya ketika mereka mengusahakan tanaman itu, saya yakin mereka berharap bahwa ketika musim liburan tiba, buahnya bisa banyak gitu. Karena selain bisa dinikmati sendiri, kopinya bisa diminum, hasilnya juga bisa dijual untuk anak-anak yang sekolah. Jadi dulu orang tua saya ketika kami ingin baju baru, mau masuk sekolah, jadi kebun dan petik kopi lalu dijual. Nah, saya yakin orang tua saya tidak pernah berharap bahwa ketika musim panen mendekati, semoga buahnya sedikit. Pasti orang tua saya tidak pernah berkata demikian. Pasti harapannya selalu ada hasil, ada buah yang bisa dinikmati, yang bisa dijual oleh anak-anaknya ketika musim tiba. Begitupun juga misalnya ketika musim panen padi, karena di sana salah satu penghasilan yang diusahakan adalah padi di sawah. Jadi ketika mereka mengusahakan itu, mereka pasti berharap bahwa ada hasil yang bisa didapatkan dari sawah itu. Dan saya percaya bahwa semua petani siapapun itu pasti berharap hasilnya pun dari apa yang mereka kerjakan dapat dinikmati dengan baik. Dan kita semua yang ada di sini, ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti berharap ada hasil yang bisa kita nikmati dari apa yang kita upayakan. Nah, kita mau melihat dalam bagian ini bagaimana Paulus ketika dia menyampaikan Injil di Makedonia, di Tesalonika. Saya percaya bahwa Paulus pun berharap ada hasil yang bisa didapatkan dari orang-orang yang mendengarkan Injil di Makedonia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Tesalonika. Kalau kita melihat bagaimana kisahnya ketika Paulus dan Silas juga Matius berkunjung ke daerah Tesalonika, kita melihat bagaimana respon orang-orang yang ada di sana. Dan dari firman Tuhan ini kita mau belajar apa yang pantas kita teladani dari jemaat yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya saya memberikan tema pada sore hari ini, yaitu pantas diteladani. Kita mau belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika sebagai jemaat gereja baptis pertama. Apa yang bisa kita teladani? Apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang ada di Tesalonika, orang-orang percaya yang ada di Tesalonika? Kalau kita melihat sekilas, jemaat yang ada di Tesalonika adalah orang-orang yang dulunya mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tetapi ketika Paulus datang mengunjungi mereka dan memberitakan Injil kepada mereka, mereka memberikan respon yang positif. Jemaat di Tesalonika yang bisa Paulus lihat dari pelayanan yang dilakukan adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang berbuah. Jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang sehat. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang bertumbuh iman mereka dan menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka menjadi nyata dan mereka bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus. Itu kita bisa melihat dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Nah, hal itu menunjukkan bahwa jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kalau kita melihat di pembacaan kita tadi, di ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa Tuhan yang memilih mereka. Karena apa? Tuhan mengasihi mereka. Karena apa? Mereka menerima Injil dengan sukacita melalui kuasa Roh Kudus. Jadi ketika Paulus menyampaikan Injil kepada mereka, mereka merespon itu dengan cara yang positif. Itu bukan karena Paulus hebat menyampaikan Injil kepada mereka, tetapi sekali lagi bahwa Roh Kudus bekerja dan orang-orang di Tesalonika menerima Injil yang disampaikan. Nah, meskipun mereka menghadapi penindasan yang berat dari orang-orang Yahudi, kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, di sana jelas diceritakan bagaimana orang-orang percaya di Tesalonika menghadapi penindasan dari orang-orang Yahudi yang iri hati kepada mereka. Orang-orang Yahudi berusaha mengacau balaukan supaya
orang-orang percaya tidak bertambah banyak, tapi kita melihat bahwa iman orang Yahudi, jemaat di Tesalonika itu kuat sehingga mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi penindasan, iman mereka tetap kokoh dan teguh kepada Tuhan Yesus. Jemaat di Tesalonika bukan hanya berganti kepercayaan dari mereka ketika mereka mendengarkan Injil, tetapi Injil telah mengubah hidup jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka menjadi mereka menjadi dari penyembah-penyembah berhala, kemudian diubahkan oleh Injil, yaitu mereka menjadi penyembah Allah yang hidup dan benar dalam ketaatan dan tanggung jawab sepenuhnya bahwa mereka mengikuti dan melakukan kehendak Allah. Mereka menjadi jemaat yang taat. Di ayat 6 kita bisa melihat itu. Kemudian mereka juga menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah, yang penuh kasih. Di ayat 8 dan 9 kita bisa melihat hal tersebut. Dan mereka menjadi jemaat yang memiliki pengharapan akan karya Allah di dalam kehidupan mereka melalui Yesus Kristus. Itu ditutup di ayatnya yang ke-10 yang sudah kita baca. Nah, karena itu kita mau belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Apa sih yang pantas diteladani? Kenapa judulnya pantas diteladani? Yang pertama kita akan melihat keteladanan dalam ketaatan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, kalau kita perhatikan tadi pembacaan kita, jemaat Tesalonika menjadi model bagi jemaat lain. Mereka menjadi penurut Tuhan dalam artian mereka taat kepada Tuhan, hidup mereka dalam penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, dan karena ketaatan iman mereka bukan hanya menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya, dikatakan bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi juga di semua tempat sudah tersiar kabar tentang iman mereka, dan itu sesuatu yang luar biasa. Orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, ketika orang menceritakan tentang mereka, yang diceritakan adalah bagaimana respon positif jemaat Tesalonika ketika mereka mendengarkan Injil. Saya percaya jemaat Gereja Baptis Pertama, ketika orang berkunjung ke tempat kita, ketika ada orang-orang baru yang datang di gereja kita, saya percaya bahwa kita ingin ketika orang datang, mereka melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja. Kita ingin ketika orang itu kembali ke daerahnya, misalnya orang-orang dari luar kota datang beribadah kepada kita, kita ingin mereka menceritakan sesuatu yang baik dari jemaat Gereja Baptis Pertama. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin ketika ada orang yang datang berkunjung di gereja kita, lalu mereka kembali dan menceritakan, wah, jemaat Gereja Baptis Pertama itu, pas saya datang ke sana, orangnya semuanya ngomongin orang. Ketika lagi ngumpul di gereja, yang dilakukan adalah berkelompok-kelompok, lalu membicarakan masalah orang lain satu dengan yang lain. Saya percaya tidak ada di antara kita ingin mendengar hal itu ketika ada orang yang datang ke gereja kita. Saya percaya ketika ada orang yang datang di gereja kita, kita ingin supaya mereka melihat bahwa kita adalah jemaat yang saling mengasihi. Kita adalah jemaat yang punya teladan dalam hal ketaatan iman. Situasi saat ini membuat kita mungkin goncang, entahkah karena pekerjaan atau mungkin karena berita kita melihat informasi BBM naik. Bapak Ibu yang memiliki kendaraan, saya yakin itu kita semua merasakan itu. Tapi kita mau melihat bahwa di dalam situasi sulit apapun, kalau kita melihat bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, ketika mereka menghadapi penindasan, ketika mereka menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup sebagai orang percaya, iman mereka tetap kuat dan tetap kokoh di dalam Tuhan. Itu yang mau kita pelajari dari jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa situasi apapun yang kita hadapi saat ini, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita bergereja, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi mari kita belajar dari jemaat di Tesalonika bahwa ketika ada tantangan, disitulah iman kita diuji. Apakah iman kita tetap kuat? Apakah iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan? Ataukah kita memilih untuk saya menyerah, saya tidak mau percaya lagi? Karena ternyata jadi orang percaya itu susah. Kita belajar dari banyak tokoh-tokoh Alkitab bahwa semakin berat pergumulan yang dihadapi, justru semakin Injil itu semakin tersebar luas, iman mereka itu semakin kuat dan teguh. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita naik level.
ketika kita tidak pernah mengalami tantangan. Kita akan berada di titik ya begitu-begitu saja kalau misalnya kita tidak pernah menghadapi pergumulan hidup. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, iman kita diuji, kita akan semakin dikuatkan ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang mau kita pelajari dari jemaat yang ada di Tesalonika. Hal yang kedua yang pantas kita teladani dari jemaat Tesalonika adalah bagaimana keteladanan melalui kesaksian hidup. Kalau kita melihat jemaat di Tesalonika, kesaksian hidupnya bagi jemaat lain di sekitar mereka, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa firman Tuhan berkata, kabar tentang iman mereka tersebar di Makedonia dan Akaya, tetapi bukan di tempat itu saja, bahkan di semua tempat orang-orang tahu bagaimana kehidupan iman orang-orang yang ada di Tesalonika. Yang pantas kita teladani dari kehidupan jemaat Tesalonika, yang pertama adalah ketaatan iman mereka, dan yang kedua adalah kesaksian hidup mereka. Mereka menjadi contoh bagi orang-orang percaya yang ada di sekitar mereka. Mereka menjadi kasih Tuhan didengarkan oleh orang-orang, bahkan firman Tuhan berkata bahwa dengan kesaksian itu Paulus nggak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang melalui kata-kata tentang Injil, tetapi itu memudahkan mereka. Orang-orang lebih mudah ketika mereka melihat teladan hidup dari orang percaya, dan ketika kita sampaikan tentang Injil Tuhan, mereka lebih mudah untuk menerima itu. Dan itu menjadi tantangan buat kita Gereja Baptis Pertama. Di sekeliling kita banyak orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Di banyak daerah masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita punya kesempatan setiap sore. Salah satunya adalah setiap hari Rabu, salah satunya adalah kita punya kesempatan untuk mendoakan suku-suku bangsa yang belum terjangkau. Dan sebagai satu dorongan yang luar biasa, saya ingin berbagi bahwa melalui kesempatan setiap hari Rabu kita berdoa suku-suku bangsa yang belum terjangkau, itu lembaga LLB pun mulai melakukannya. Jadi setiap pagi ketika kami berdoa, kami akan mengambil waktu untuk mendoakan suku-suku bangsa yang belum terjangkau. Dan itu dicontoh kepada Gereja Baptis Pertama yang sudah lebih dulu melakukan. Jadi saya percaya bahwa kesaksian hidup ini, keteladanan yang kita lakukan ini ketika kita setiap hari Rabu punya waktu untuk berdoa bagi suku-suku bangsa yang belum terjangkau, itu bisa dicontoh oleh gereja lain, oleh lembaga-lembaga lain, supaya mereka pun turut mendoakan suku-suku yang belum terjangkau. Dan saya yakin bahwa ketika kita semua bersehati, ketika kita semua berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang belum percaya, untuk suku-suku yang belum terjangkau, maka semakin banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Itu yang ada di Tesalonika ini. Karena itu Paulus ingin menyampaikan bukan saja kepada jemaat di Tesalonika saja, tetapi juga kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Gereja Baptis Pertama, bahwa orang yang telah menerima Injil dan beriman kepada Allah harusnya menjadi contoh bagi orang-orang percaya yang lainnya yang ada di sekitar kita, bagi jemaat yang ada, jemaat Gereja Baptis Pertama yang ada di sekitar kita, sehingga kabar baik, kabar Injil akan lebih mudah diterima oleh orang lain melalui kesaksian hidup kita, melalui kehidupan kita sebagai gereja. Nah, karena itu kita sudah diingatkan apa yang bisa kita teladani sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan dari pelayanan Paulus yang dihasilkan di pelayanan di Tesalonika ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah iman kita bertumbuh? Bagaimana dengan kasih kita? Apakah kasih kita menjadi nyata melalui pelayanan kepada sesama? Apakah pengharapan kita teguh dan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama? Itu pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri, kita tanyakan kepada sebagai gereja, kita tanyakan apakah iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kita diingatkan, hidup beriman bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi masalah atau tantangan. Dan kita juga diingatkan bahwa sebagai gereja, sebagai pribadi yang mengenal Kristus, kita harus menjadi teladan bagi orang lain dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan kita akan kedatangan Kristus kembali. Kita akan selalu kembali kepada tujuan akhir kita, yaitu
kepada Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Tantangannya adalah sebagai hamba Tuhan yang meneladani Kristus, sudahkah kita menjadi teladan bagi jemaat kita? Sebagai jemaat yang meneladani hamba-hamba Tuhan, yang meneladani Kristus, sudahkah kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang ada di sekitar kita? Itu menjadi tantangan bagi kita semua. Sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sudahkah kita pantas menjadi teladan di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di lingkup keluarga kita? Itu menjadi tantangan buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita ditantang bahwa sebagai orang percaya, kita tidak terlepas dari yang namanya tantangan dan masalah, tapi itu akan semakin menguatkan iman kita, maka sore hari ini, pertanyaan bagi diri kita sendiri adalah, sudah pantaskah kita diteladani sebagai pemimpin mungkin di sebuah perusahaan, sebagai karyawan, sebagai kakak, sebagai adik, atau sebagai apapun kita? Sudah pantaskah hidup kita diteladani oleh orang-orang yang lainnya? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh terus memimpin kami Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Apakah hidup kami sejauh ini sudah menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Mampukan kami terus Tuhan. Sebagai pemimpin gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak-anak, atau siapapun kami Tuhan. Kami percaya bahwa tantangan akan semakin banyak. Pergumulan hidup kami untuk tidak lagi menjadi teladan. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Kami yakin bahwa Tuhan, ketika kami memegang teguh iman kami kepada Tuhan, Tuhan akan terus memimpin kami, memampukan kami, menjadikan hidup kami menjadi teladan, menjadikan hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terpuji namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.